Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku, Putri Shelda Lestari. Nah teman-teman, kali ini aku buka edisi baru nih. Aku buka edisi podcast, yang mana podcast kali ini mungkin sedikit menceritakan tentang kehidupan dunia gameku, ataupun ya kegiatan kosongku lah ketika aku sedang tidak memiliki kegiatan apapun seperti nugas ataupun hal-hal lainnya lah. Nah, podcast kali ini merupakan podcast perdana aku. Mungkin jika ada suatu salah kata, berbelit katanya atau apapun, ya aku minta maaf ya teman-teman, karena ya seperti yang kita tahu, podcast pemula adalah podcast yang sangat-sangat berat bagi seorang introvert dan sulit berbicara, atau ya sulit menyusun kata lah sepertiku. Nah, jadi teman-teman, podcast kali ini tuh berjudul Aku dan Dunia Gameku. Nah, di sini aku adalah tipe orang yang suka bermain game, tetapi bukan game-game yang yang berat atau yang ya sulit untuk dimainkan lah, melainkan aku suka bermain game yang gampang untuk dimainkan dan bisa membuat kita mempunyai relasi yang banyak gitu kan. Nah, salah satu game yang aku mainkan itu adalah game yang sedang viral akhir-akhir ini, yaitu Roblox. Teman-teman tahu Roblox kan? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Roblox itu adalah game bocil sebenarnya. Game bocil yang banyak dimainkan oleh orang dewasa, remaja, atau bahkan anak-anak di zaman sekarang, karena di game Roblox sendiri tuh menyuguhkan begitu banyak permainan. Salah satunya mungkin seperti kita bisa muncak secara online di Roblox, terus ada tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk mengobrol melalui voice chat, atau sekedar game sambung kata atau tebak gambar juga ada di Roblox. Ya, bisa ibaratkan Roblox adalah wadah bagi game-game yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, aku sendiri main Roblox itu teman-teman dimulai dari tahun kemarin. Mungkin podcast ini akan berisi tentang awal mula aku bermain Roblox, terus apa dampak yang ditimbulkan dari main Roblox sendiri, dan bagaimana keadaanku sekarang setelah bermain Roblox. Memulai dari apakah aku menambahkan relasi, dan apakah dampak dari bermain Roblox ini memberikan hal negatif atau positif ke diriku. Oke, aku sendiri itu bermain Roblox itu dari tahun kemarin. Bisa dibilang aku salah satu player FOMO atau player ikut-ikutan yang ya mulai terjun di dunia Roblox itu sekitar bulan Agustus atau Juli atau Agustus gitu. Di saat Roblox itu sedang marak-maraknya permainan muncak di Roblox. Nah, salah satu gunung yang aku daki pertama kali di Roblox itu adalah Gunung Talamau. Mungkin teman-teman bisa searching di Google. Gunung Talamau itu adalah salah satu gunung yang berada di wilayah Sumatera Barat. Jadi mulai dari Gunung Talamau itu aku mulai tertarik nih buat nyoba game-game lain di Roblox. Kayak mungkin awalnya aku muncak di Talamau, tapi aku nyoba lagi ke gunung lain seperti Gunung Sumbing, ada namanya Gunung Jawa, Gunung Rinjani, ya gunung-gunung Indonesia yang diaplikasikan ke Roblox gitu. Gamenya seru, kita bisa berkomunikasi dengan orang, meskipun waktu awal main Roblox sendiri aku itu belum bisa voice chat. Bisanya tuh cuman ngetik atau ngechat doang di Robloxnya, karena fitur voice sendiri, maaf teman-teman, fitur voice sendiri itu dulu tuh diverifikasi menggunakan KTP, dan dulu aku takut kan buat verifikasi KTP gitu. Nah, jadi kayak awal mula aku main Roblox itu bikin aku kayak jadi ya bisa dibilang candu lah bermain Roblox, karena dari Roblox sendiri aku tuh bisa punya banyak teman, terus kayak aku bisa kenal orang baru, kenal ya teman-teman baru, berbagai umur, berbagai daerah, berbagai bahasa gitu kan. Nah, sebenarnya sendiri Roblox ini menurutku game yang asik, tergantung kita bertemu dengan orangnya siapa, bagaimana, dan kenapa. Dan aku bersyukur karena aku ini bermain Roblox kan dari Juli sampai Agustus ya.
Nah, aku itu sudah bermain Roblox sampai sejauh ini, sampai detik ini. Aku bertemu dengan orang-orang yang bukan cukup sih, orang-orang yang baik lah di lingkungan relasi Robloxku. Karena menurutku sendiri teman-teman, aku tuh pernah ada di fase-fase burnout yang bener-bener aku itu stres. Aku nggak tahu mau bercerita ke siapa, aku nggak tahu mau kayak gimana, kayak aku benar-benar dihantui akan rasa bersalah yang bahkan aku nggak tahu rasa bersalah itu datangnya dari mana. Terus dengan tugas kuliah yang menumpuk, aku juga stres. Nah, karena adanya Roblox ini, aku ngerasa kayak hidupku tuh sedikit lebih ada, aku punya space buat bercerita walaupun bukan ke orang langsung, melainkan melalui virtual gitu kan. Karena itu tadi, aku tuh beruntung banget dapat teman-teman yang super baik, yang sampai saat ini, sampai detik ini alhamdulillahnya aku masih berteman baik sama mereka. Roblox sendiri di hidupku itu pastinya memberikan dampak negatif dan juga positif. Dampak negatifnya itu terkadang aku lupa akan waktu. Terkadang aku lupa akan jam tidurku, terkadang aku bisa lalai akan tugas kuliahku, atau aku terkadang suka mengerjakan tugas tuh ya mepet deadline gitu kan. Tapi sisi positifnya menurutku juga ada. Aku bisa bergaul dengan banyak orang, aku bisa menemukan ruang baru di diriku, bisa menemukan banyak orang baik ternyata, dan aku bisa menemukan rumah dari orang-orang yang bahkan gak pernah aku temui, yang bahkan gak pernah terpikirkan olehku, aku bakal menjadikan dia sebagai rumah keduaku. Kalau kata sebuah lirik lagu seperti ini, untungnya ku bertemu denganmu di sela sempit hidup ini. Nah, dari lirik lagu itu aku ngerasa kayak, ternyata Roblox ini ada sisi positifnya dalam hidupku. Karena di saat-saat aku burnout tadi, seperti yang aku bilang, aku tuh menemukan sebuah ruang baru yang ya bisa membuat aku keluar dari fase burnout itu loh. Aku ngerasa kayak aku punya energi lagi buat menjalani hidup, aku punya kekuatan baru. Aku ngerasa kayak ternyata yang capek itu bukan aku doang, ternyata yang burnout lebih, yang ada loh orang yang burnout lebih parah dari aku gitu. Terkadang aku mikir kayak, aku nih banyak ngeluhnya deh, aku nih banyak apanya deh, padahal ada loh orang lain yang lebih parah dari aku. Dan mungkin dari situ aku ngerasa kayak Roblox ini jadi salah satu rumahku. Aku sempat kepikiran kayak, sampai kapan ya aku mau main Roblox terus, sampai kapan ya aku bakal ngejadiin mereka itu rumah kedua aku. Karena aku mikir juga kan, mereka tuh punya kehidupan lain, mereka bakal ada mereka tuh juga punya rumah lain gitu loh. Rumah mereka tuh bukan di game doang, tapi kayak aku sempat ada di fase aku tuh nggak bisa tanpa mereka. Tapi sekarang alhamdulillahnya aku bisa lepas dari masa itu, dan ya Roblox membawa aku sejauh ini, dan aku bertemu dengan orang-orang hebat, relasiku semakin luas dari berbagai daerah seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan dari Bali, Sumatera. Dan salah satu teman dekatku itu ada namanya Nia, dan dia sangat baik banget guys. Kalian harus tahu Nia itu baik banget. Dia udah kayak adikku sendiri, walaupun aku sama dia cuma beda setahun, tapi kayak ini nih orang yang aku cari nih. Ini nih orang yang nggak tahu lagi deh aku mendeskripsikan dia itu bagaimana guys, sumpah. Ya mungkin sekian sih pengalamanku bermain Roblox. Aku tahu mungkin dari podcast ini sedikit tidak jelas, tapi inti dari podcast ini adalah bermain game itu boleh, tapi lupa waktu itu jangan, apalagi sampai mengorbankan jam tidur hanya demi bermain game. Bermain game itu bagus, asal diambil sih positifnya. Jangan terlalu keseringan, atau jangan terlalu banyak membuang waktu di game. Karena seperti yang kita tahu, game itu lebih banyak sisi negatifnya daripada positifnya.
Sisi positifnya mungkin ya kita punya relasi lebih jauh, walaupun kita harus memilah juga kan, karena nggak semua orang itu baik. Mungkin seperti itu sih. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast singkat ini. Ya sebenarnya tidak jelas, tidak tahu alurnya mau kemana, tapi aku bisa menceritakan bagaimana perjalananku bermain game online bernama Roblox ini sampai detik ini, dan aku masih memainkan game ini. Tapi alhamdulillahnya aku bisa mengimbangi antara kuliahku dan bermain game. Dan aku harap teman-teman onlineku, teman-teman Robloxku yang mendengar ini, aku mau mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian karena kalian mau menjadi rumah kedua, tempat bercerita, dan bahkan jadi teman yang sudah seperti keluarga. Aku gak tahu hidup ini akan membawa kita sampai sejauh mana, tapi yang jelas semoga kalian dalam keadaan sehat, kalian dijauhkan dari segala musibah, dan doa baikku selalu ada untuk kalian. Terima kasih teman-teman yang sudah menemaniku dari Juli tahun kemarin sampai Juni, hampir setahun guys kalian menemaniku. I'm so very thank you kepada kalian semua. Maaf buat segala kesalahan, dan ya aku rasa aku cukup berani untuk bercerita kepada kalian orang baru tentang masalahku, tentang kehidupanku. Karena aku yakin kalian adalah orang-orang baik pilihan Tuhan yang Tuhan titipkan untukku untuk menjadi rumah keduaku. Sekian podcast singkat. Bukan singkat sih sebenarnya, lebih ke podcast gak jelas ya. Tapi ya seperti itulah. Karena ini podcast pemula, aku harap kalian menikmatinya, kalian bisa mengambil sisi positif dari podcast ini. Kalian harus tahu juga bahwa bermain game itu tidak salah, tidak juga benar. Tapi dengan bermain game, kalian harus bisa memilah mana baik dan buruknya sebuah game. Oke. Sekian podcast dari saya Putri Lestari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.